Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Rekana Samarinja menyatakan setuju dengan mosi perdebatan pada kali ini, yaitu Dewan ini mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang mengenakan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Otomatisasi, ya, penerapan teknologi, program robotika atau proses untuk membuat produk dengan input manusia yang minimal. Kita lihat pada era saat ini banyak sekali perusahaan yang sudah mengandalkan otomatisasi atau mengandalkan robot. Seperti contoh, pabrik Toyota di Karawang yang menggunakan robot untuk memproduksi mobil. Yang dimana sebenarnya masih banyak sekali sumber daya manusia yang membutuhkan pekerjaan. Namun pekerjaan itu sudah digantikan oleh robot. Hal ini sangat luar biasa, tetapi ribuan pekerja hilang akibat dan digantikan oleh robot. Maka dari itu, saya setuju dengan pengenaan pajak yang tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang mengenakan otomatisasi tersebut. Saya setuju. Mengapa saya setuju? Saya setuju karena saya menguatkan dengan beberapa argumen saya. Yang pertama, pajak yang tinggi akan digunakan sebagai jaringan atau jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial yang tentunya akan digunakan bagi pekerja yang terdampak. Seperti apa? Seperti lembaga pelatihan kerja atau LPK. Dengan adanya pajak tinggi ini, maka akan digunakan untuk LPK. LPK itu akan digunakan untuk apa? LPK akan digunakan untuk orang yang tidak mampu atau kurang mampu dalam meneruskan pendidikan ke lebih tinggi. Dengan adanya MPK, mereka akan berbekal skill dari pelatihan kerja tersebut dan bisa memulai berwirausaha. Ini adalah bukti bahwa pengenaan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang mengenakan otomatisasi sangat mendukung kemajuan negara. Yang kedua, atau argumen saya yang kedua, yaitu pengenaan pajak tinggi bisa untuk mengurangi kesenjangan kekayaan. Kesenjangan kekayaan apa? Kesenjangan kekayaan akan muncul dalam perusahaan yang menggunakan otomatisasi tersebut. Seperti apa hal itu akan muncul? Hal itu akan muncul karena perusahaan yang mengutamakan otomatisasi atau menggunakan robot sebagai pekerjaannya akan memiliki beban pengeluaran gaji bagi karyawan yang berkurang, dan pemasukan mereka akan semakin meningkat sehingga dapat menimbulkan kesenjangan kekayaan. Maka dari itu, dengan adanya pajak tinggi kepada perusahaan yang mengenakan otomatisasi, maka pajak tersebut akan dialokasikan kemana? Akan dialokasikan ke masyarakat sekitar. Seperti contoh, bisa untuk bantuan sosial kepada masyarakat dan masih banyak lagi. Atau seperti contoh, sebagai pembangunan infrastruktur. Infrastruktur seperti apa contohnya? Infrastruktur seperti pembangunan kabel bawah laut. Ya, kabel komunikasi yang untuk menghubungkan jaringan internet dan telekomunikasi antar negara maupun benua. Seperti yang kita ketahui saat ini, banyak sekali kita berkomunikasi tak hanya dengan di sekitar kita, tapi di orang-orang yang jauh di sana maupun tidak terjangkau. Seperti contoh, kita berkomunikasi dari Indonesia, berkomunikasi dengan orang yang ada di Jepang, maupun orang di Jepang berkomunikasi dengan orang di Amerika. Maka dari itu, dengan adanya pajak tinggi bisa dikenakan untuk pembangunan kabel bawah laut, karena 90% bahkan lebih koneksi internet bergantung pada kabel bawah laut, bukan dengan kabel satelit. Dampak yang terjadi apabila hal itu terjadi, maka yang pertama, akses internet global akan semakin cepat dan juga stabil. Contohnya, kita berhubungan dengan atau berkomunikasi dengan orang Indonesia maupun Jepang, atau teman kita yang berada di Amerika sana, kita akan lebih cepat dan stabil dalam berkomunikasi. Lalu contoh nyatanya yaitu sudah ada Jasuka, kabel bawah laut Indonesia yang menghubungkan antara Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Inilah bukti bahwa pajak bisa bermanfaat dalam bidang teknologi dan sosial. Argumen saya yang ketiga yaitu sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab perusahaan wajib agar perusahaan ikut andil dalam pemerintah. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi pajak yang dibayar oleh perusahaan dan kemudian digunakan pemerintah
untuk membiayai bantuan kepada masyarakat. Seperti contoh PBH, pajak penghasilan badan. Pajak ini masuk kas negara APBN, lalu dipakai untuk berbagai keperluan, termasuk bantuan sosial, termasuk subsidi, pembangunan jalan yang rusak, jembatan yang rusak, maupun pembangunan sekolah-sekolah yang sudah tidak layak untuk ditempati kegiatan belajar dan mengajar. Lalu, contoh yang kedua yaitu PKH, Program Keluarga Harapan. Program bantuan sosial ini didirikan oleh pemerintah Indonesia yang memberikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu agar mereka bisa meningkatkan kualitas hidup, baik dalam bidang pendidikan, seperti contoh tadi banyak sekali sebenarnya masyarakat atau anak-anak yang mau yang berkeinginan dalam meningkatkan pendidikannya jauh lebih tinggi, tetapi berhalangan dengan biaya. Maka dari itu, dengan adanya pajak tinggi dari perusahaan yang melakukan otomatisasi, maka akan membiayai dalam hal pendidikan masyarakat yang kurang mampu, yang kedua dalam kesehatan, maupun yang ketiga dalam kesejahteraan sosial. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan yaitu pajak tinggi bagi perusahaan yang mengenakan otomatisasi sangat bermanfaat bagi kemajuan. Seperti contoh sebagai jaring pengaman sosial, mengurangi kesenjangan kekayaan, bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, dan saya tegaskan bahwa saya tidak menentang kemajuan atau kemajuan teknologi, tetapi saya ingin kemajuan ini adil, merata, dan beretika. Saya menekankan bahwa perusahaan di sini dalam berinovasi harus beriringan dengan tanggung jawab sosial. Maka dari itu, saya Rekana Samelica menyatakan sangat setuju dengan mosi pendapatan pada kali ini, yaitu Dewan ini mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Itulah pidato dari saya. Terima kasih.